Wah, gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa di dalam Tuhan. Nah, puji Tuhan ya, kita bisa beribadah online. Ya, setelah 2 minggu ini kita tidak bertemu, hari ini kita boleh kembali lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo adik-adik, semuanya duduk yang manis ya. Ayo kakak tunggu, kakak hitung sampai 3, semuanya sudah duduk yang manis. Kita mau mulai ibadah kita. 1, 2, 3, luar biasa. Ayo kita sama-sama berdoa ya. Gimana ya sikapnya kita berdoa? Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Ya adik-adik sudah tutup mata, lipat tangan. Ayo kita sama-sama ya, tirukan Kak Seli berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dimanapun kami boleh berada. Dan sekarang kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik yang siap puji Tuhan, ayo kita bangkit berdiri. Nah, sebelum itu kakak mau tanya nih, siapa yang bisa lompat sampai tinggi? Saya Kak. Wah, ayo kita coba ya adik-adik. 1, 2, 3. Yeay. Wah, kurang lagi, lebih semangat lagi ya, kita lompat. 1, 2, 3. Yeay. Wah, kurang semangat ya Kak Sin? Iya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yeay. Luar biasa. Nah, adik-adik tahu nggak? Kasih Yesus itu lebih tinggi dari langit, lebih tinggi dari kita tadi bisa melompat, dan lebih dalam dari lautan. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan ya. Tirukan Kak Sally dan Kak Cynthia. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan sekali lagi ya, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih
mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. wah luar biasa ya kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah, Kasin, tahu nggak apa ciptaan Tuhan yang paling indah, yang berwarna-warni, berkilauan? Kira-kira pelangi bukan? Wah, betul sekali. Nah, pelangi itu sangat indah. Tapi adik-adik tahu, kasih Tuhan lebih indah dari pelangi dan lebih indah dari bintang-bintang di langit. Nah, karena kasih Yesus yang sudah menebus setiap kita semua. Ayo kita sama-sama muji Tuhan ya, yang lebih semangat lagi. Kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi ya, yang lebih semangat. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Lebih indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi ya, kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, Oh Yesus. oh Yesusku. Haleluya, semua bersukacita, amin. Amin. Puji Tuhan. Kira-kira adik-adik tahu nggak ini hari apa? Hari Minggu. Kurang tepat, Kak. Oh, kurang. Ada yang tahu nggak ini hari apa? Kita sedang memperingati hari Paskah. Wah. Apa itu Paskah? Kebangkitan Tuhan Yesus. Betul sekali. Kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sudah bangkit untuk setiap kita anak-anaknya. Kita telah menerima kasih Tuhan yang sungguh besar. Tahu nggak sebesar apa kasih Tuhan? Sebesar apa ya? Lebih besar dari dunia ini. Nah, kita mau angkat satu pujian bahwa kita mau nyatakan Tuhan Yesus Tuhan yang besar. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Sekali lagi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya,
Bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya. Dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya. Dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Yeay! Semua bersukacita, amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji-muji Tuhan, kita sudah mempermuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Kakak lihat loh dari sini kalau adik-adik sudah siap. Nah, kakak persilakan kalian untuk duduk. Dan kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Ku mau dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku mau dengar cerita Tentang kemuliaan Tuhan. tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. sekali lagi katakan, ku mau dengar cerita. Ku mau dengar cerita Tentang kemuliaan Tuhan. tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku mau dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Sekali lagi adik-adik katakan, Ku mau dengar cerita katakan tentang kemuliaan Tuhan. tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini Tuhan, Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. sekali lagi kakak mau lihat adik-adik sungguh-sungguh pada Tuhan. Ku mau dengar cerita
Katakan tentang kemuliaan-Mu Tuhan. Tentang kemuliaan Tuhan, biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Biarlah cerita ini Tuhan, biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ayo adik-adik, sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kita belajar menyembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih, oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik. terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan, boleh Engkau berkati Tuhan melalui setiap pujian penyembahan ini Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau tutup bungkus setiap kami dengan darah-Mu Tuhan. Kami percaya kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Mana suaranya? Kurang keras. Satu kali lagi ya. Shalom. Kurang keras. Sekali lagi ya, yang keras sekali. Shalom. Kakak sampai kaget. Sampai denger loh kakak suaranya. Wah, hebat kalian. Kakak mau tanya, hari ini siapa yang bersuka cita? Angkat tangan. Oh iya, kakak juga bersuka cita hari ini. Karena kakak bisa ketemu kalian. Meskipun masih online, tapi kakak percaya sebentar lagi kita akan bisa beribadah seperti biasanya ya. Amin. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Ya. Sekarang kita tonton dulu ya videonya. Adik-adik duduk diam, lihat videonya sampai selesai. Ini videonya. Super kebenaran hari ini kita ucapkan sama-sama ya. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sangat mengasihiku sehingga Dia mengorbankan hidupnya dan mengampuni dosa-dosaku. Bagus. Ayo sekali lagi ya kita ucapkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sangat mengasihi aku sehingga Dia mengorbankan hidupnya dan mengampuni dosa-dosaku. Ya, bagus. Hebat kalian, luar biasa. Sekarang adik-adik tonton dulu ya film lanjutannya. Nanti kita ketemu lagi. Ini videonya. Ya, bulan ini kita akan belajar tentang kasih terbesar. Kalian bisa baca ayat referensinya di layar ya. Kakak mau tanya, siapa yang bisa memberikan kasih yang terbesar untuk kita? Ya, Tuhan Yesus jawabannya. Gimana? Tadi kalian lihat videonya gimana? Deg-degan? Atau sedih? Atau
ngerti atau nggak ngerti gitu ya. Kalian ngerti nggak? Tadi itu videonya tentang kasih terbesar yang kita terima dari Tuhan Yesus. Yesus itu mati untuk menebus dosa kita, dan gak hanya mati, tapi Tuhan Yesus bangkit menang mengalahkan maut. Hebat ya Tuhan Yesus kita ini ya. Ayo kita ucapkan sama-sama ya, super kebenarannya sekali lagi. Sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan Yesus sangat mengasihiku sehingga dia mengorbankan hidupnya dan menebus dosa-dosaku. Yes. Seperti yang kita ketahui hari ini kita merayakan apa? Paskah. Betul. Paskah itu tentang Tuhan Yesus sudah mati dan Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, bicara tentang pengorbanan, adik-adik tahu nggak apa sih pengorbanan itu? Pengorbanan itu menukarkan sesuatu yang berharga atau yang kita sukai untuk kepentingan sesuatu atau seseorang. Jadi contoh hal-hal yang kita sering lakukan berkorban seperti biasanya itu contoh belajar. Ya, adik-adik belajar mengorbankan waktu untuk belajar. Belajar ini untuk apa sih? Untuk kepentingannya kita sendiri. Mendapatkan nilai yang bagus di sekolah, adik-adik bisa naik kelas. Atau contoh lain misalnya membantu orang tua ya, membantu orang tua kita supaya nggak dimarahi biasanya ya. Itu juga berkorban loh ya, tapi itu berkorban yang simpel-simpel. Bagaimana kalau misalnya kita diminta untuk berkorban untuk orang lain? Apakah kita mau? Apakah kita masih bisa, kita mau rela berkorban? Belum tentu ya, kadang apalagi kalau untuk sesuatu hal yang merugikan kita. Contoh kalau misalnya kita nggak dirugikan apa-apa, mungkin kita masih ada ya udahlah kita tolong. Tapi kalau untuk merugikan kita masih mikir-mikir biasanya. Tapi hari ini kita belajar tentang teladan dari Kristus. Tuhan Yesus rela mati untuk adik-adik dan kakak, untuk kita semua. Jadi Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, itu pengorbanan yang paling besar dalam hidup kita ya. Tuhan Yesus memberikan contoh yang terbaik. Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib dan menebus dosa-dosa kita. Sekarang kakak mau tanya, apakah kita bisa membalas pengorbanan Tuhan itu? Tuhan telah mengorbankan dirinya, masa Tuhan minta kita ini juga, kamu juga mati demi aku? Tapi enggak, Tuhan enggak minta seperti itu. Bagaimana cara kita membalas kasih Kristus dalam hidup kita? Mungkin Tuhan hanya meminta sedikit waktu kita, misalnya mengorbankan waktu kita bermain gadget, kita tukar, itu sesuatu yang berharga untuk kita. Kadang sering kita medsos ya, waktu kita main gadget, kita tukarkan waktu kita itu dengan kita membaca Alkitab, kita berdoa, kita beribadah yang baik. Atau seperti Chris tadi ya, Chris itu mengorbankan, dia mau nonton konser untuk menemani ibunya yang akan menemui pamannya ya, karena pamannya itu jarang datang gitu ya. Nah itu juga mengorbankan sesuatu. Chris mengorbankan, ya sudah aku nggak nonton konser, aku mau menuruti apa yang ibunya katakan. Atau bisa juga dengan korban perasaan. Misalnya bagaimana kita bisa mengampuni enggak untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang orang-orang di sekitar kita ini bisa menyakiti kita. Kadang apa yang mereka katakan itu perkataan-perkataan negatif. Bisa enggak kita mau mengampuni? Bisa enggak kita mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita? Ya, tapi kita harus ingat bahwa Kristus sudah memberikan teladan yang terbaik. Tuhan memberikan hidupnya sehingga Tuhan memberikan hidupnya untuk kita. Kita enggak diminta untuk yang berat ya. Itu bukan suatu yang berat. Tapi Tuhan hanya minta kita ini apa sih? Sedikit pengorbanan dari kita. Kalau kita bandingkan dengan Kristus yang sudah mati, pengorbanan kita ini enggak ada apa-apanya. Kita hanya meluangkan sedikit dari apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan, apa yang kita bisa balas untuk Tuhan. Ya. Tadi kakak sudah bilang Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, ya, dosa kakak, dosa adik-adik. Kakak mau tanya, di sini juga, menurut kalian berapa banyak dosa yang kita bisa lakukan tapi tetap bisa masuk surga? Kalian pernah mikir enggak? Berapa sih banyak dosa? Untuk masuk ke surga itu gimana sih caranya? Kak,
kalau aku melakukan dosa itu selama hidup, ya sampai sekarang ini ya, saya melakukan 10 kali dosa terus saya mati, saya masuk surga kayaknya. Soalnya dosa saya itu cuma 10. Atau oh banyak, Tuhan itu kan baik ya, bisa banyak dosa yang diampuni misalnya. Tapi kalau kita masih tetap berbuat dosa, bisa enggak kita masuk ke surga? Kalau kita dalam keadaan berdosa, meskipun 1 dosa aja, itu tetap kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena di surga itu kudus, betul-betul kudus, sehingga 1 dosa pun itu tidak boleh ada di dalam kerajaan surga. Mungkin kita sering bertanya juga ya, dari tadi itu ngomong dosa. Apa sih dosa itu, Kak? Dosa itu semua hal yang kita lakukan atau yang kita ucapkan atau bahkan yang kita pikirkan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Boleh dibilang segala sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan itu dosa. Ya, jadi kalau kita mau melakukan sesuatu hal, kita bisa bertanya, hal ini nih menyenangkan Tuhan enggak ya? Kira-kira yang tak lakukan ini sesuai dengan firman Tuhan enggak ya? Nah, sering enggak kita kalau mau melakukan sesuatu itu berpikir seperti itu dulu? Kadang kita kalau ada teman kita marah, langsung aja balas marah. Ya, atau misalnya orang tua kita, yang paling sering gampang itu kan orang tua kita, misalnya belajar dulu ya, nanti aja lah, aku masih mau main handphone, aku masih mau main gadget, nggak nurut ya. Atau misalnya ada teman kita yang misalnya mengolok-olok kita, langsung kita balas, oh awas ya, kamu nanti kalau sendirian tak hajar kamu. Atau misalnya temennya lagi susah, terus kita gini, yes, kamu sih ngelek-ngelek no aku, awas kamu, sekarang kamu balas, tuh Tuhan yang balas kamu. Nah, atau kayak gitu. Itu hal-hal kita yang bisa pikirkan, apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau enggak? Itu sesuai dengan firman Tuhan enggak? Kalau itu tidak sesuai, itu yang kita namakan dosa. Itu yang kita sebut dosa. Di Roma, kita buka Alkitab ya, Alkitab kita. Di Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi setiap kita, meskipun kita ini merasa, Kak, aku ini ya Kak sudah beribadah, aku ini nurut ya sama orang tua, aku ini enggak neko-neko, aku enggak punya handphone misalnya ya, aku aku enggak ngapa-ngapain, aku merasa aku enggak menyakiti orang, aku ya enggak berbuat jahat sama orang. Kira-kira aku berdosa enggak ya? Nah, di Alkitab dikatakan semua orang itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, jadi meskipun kita ini merasa enggak ada dosa, tapi kita ini sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ada yang namanya dosa keturunan. Ya, jadi meskipun kita enggak merasa berdosa, kita enggak berbuat jahat, kita enggak berbuat salah, tapi kita itu tetap berdosa di matanya Allah. Kita tetap berdosa di matanya Tuhan. Kita enggak bisa masuk ke surga. Ya, tapi syukur ada kabar baik hari ini. Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus setiap dosa kita. Di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga semua orang yang percaya boleh beroleh kehidupan. Ya, jadi hari ini ada kabar baik untuk kita semua. Kita yang percaya dengan Kristus, kita percaya bahwa Yesus telah mati dan menebus dosa-dosa kita. Kalau gitu menurut kalian, berapa banyak dosa yang bisa diampuni Tuhan? Berapa banyak dosa? Kita buka satu lagi ya ayat ya. Di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Jadi kakak bertanya, di sini dikatakan bila kita mengaku dosa kita, Tuhan itu setia dan adil. Dia mampu mengampuni segala dosa kita. Berapa banyak dosa yang dapat diampuni Tuhan? Seberapa banyak kita bisa mengaku kepada Tuhan dosa-dosa kita? Segitu besarnya
dosa yang Tuhan bisa ampuni untuk kehidupan kita, sehingga kita dilayakkan, kita dikuduskan, kita bisa kembali bersama-sama dengan Tuhan di surga nanti. Nah, jadi pernah nggak adik-adik ini berdoa untuk minta ampun atas dosa-dosa kita? Kadang dosa-dosa itu ada dosa-dosa itu kadang kita lakukan sengaja, ada yang kita nggak sengaja. Jadi kita harus sering setiap hari kita minta ampun kepada Tuhan. Oke? Ya, demikian firman, kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kasih yang telah Engkau berikan. Pada kesempatan kami kali ini Tuhan, kami mohon ampun untuk segala dosa-dosa yang kami lakukan Tuhan, baik yang sengaja kami lakukan atau yang tidak sengaja kami lakukan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami tentang pengorbanan-Mu yang terbesar sehingga kami layak menerima surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih ajar kami terus untuk mau menuruti teladan-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi berkat, kami menjadi terang, kami menjadi teladan dimanapun kami berada Tuhan. Firman-Mu yang telah dibagikan biarlah boleh tertanam di hati kami dan kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus tetap berkarya dalam hidup adik-adik sekalian. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kakak punya sedikit PR. Ya, kalian di rumah bisa bikin seperti kayak gini. Nah, ini ada salibnya Kristus. Nah, di belakangnya ini bisa kalian tulis ayat. Nah, Matius 26 ayat 39. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan yang engkau kehendaki. Ini itu ditulis namanya adik-adik. Nah, ini salib ini bisa kita pakai ini untuk mengingatkan kita tentang pengorbanan Kristus. Sehingga kita selalu ingat, oh Tuhan itu sudah mengorbankan hidupnya. Kita ini diminta apa sih? Kita yang diminta itu sedikit sekali dibandingkan dengan pengorbanan Kristus. Ini akan selalu kalian ingat. Ya, ini di belakangnya ditulis namanya ini Kak Jen yang besar gitu ya namanya. Jadi, oh Tuhan itu sudah mati untuk Kak Jen ya. Jadi Tuhan itu apa sih yang kita bisa balas untuk Tuhan? Ya, itu yang Tuhan kita inginkan sesuai dengan firman Tuhan. Oke, kita lanjutkan berikutnya menghafalkan ayat hafalan ya dengan Kak Christine. Ini dia. Shalom adik-adik. Wah, adik-adik senang ya. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan bersama Kak Sally, Kak Cynthia, dan Kak Ella. Adik-adik juga sudah mendengarkan firman Tuhan dengan Kak Jen ya tadi. Oke, saatnya sekarang adik-adik bersama Kak Christine mengucapkan super ayat. Super ayat hari ini ada di Yohanes 3 ayat 16. Ayo adik-adik buka Alkitabnya. Kita ucapkan sama-sama dan ikuti gerakan kakak ya. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayo kita ulangi lagi adik-adik. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sepertinya adik-adik sudah mulai bisa menghafal ya. Ayo, Alkitabnya kalau gitu ditutup ya. Kita ucapkan satu kali lagi bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik sudah pinter semua, adik-adik hebat, sudah bisa menghafalkan super ayat hari ini. Oke adik-adik, kalau gitu jangan lupa super ayatnya diingat-ingat terus, diucapkan di rumah ya. Sampai jumpa di super ayat minggu depan. God bless you. Shalom adik-adik, kalian bersukacita hari ini? Kakak percaya kalian semua di rumah bersukacita hari ini mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah sekolah minggu hari ini. Pada perayaan Paskah kali ini, Tuhan Yesus ingin mengingatkan kembali kepada kita tentang kasih-Nya yang besar dan pengorbanannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa adik-adik, kakak, dan kita semua. Adik-adik, kita tidak pernah bisa membalas apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah kita belajar setiap hari untuk semakin hidup menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kita harus rajin berdoa, membaca firman Tuhan, dan rajin beribadah. Karena dari situlah kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak hati Tuhan dan kita bisa melakukan setiap firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita selesai ibadah ini, kakak ingin mengajak kalian semua untuk bersama-sama berdoa. Ayo adik-adik, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, jika pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan juga sudah mengingatkan kepada kami akan pengorbanan Tuhan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, sehingga kami yang tidak layak, kami yang berdosa, diangkat Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar kepada setiap kami. Ajar kami untuk kami semakin hari boleh hidup menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk papa, mama, dan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, Tuhan sertai, berikan kesehatan, sukacita kepada mereka semua. Dan untuk 1 minggu ke depan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan tetap sempurna bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, bila sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami mohonkan berkat-Mu. Angkat tanganmu adik-adik, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Nah adik-adik, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap sukacita, dan ingat, menurut kepada nasihat Papa dan Mama. Kita akan berjumpa lagi di ibadah berikutnya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.